setiap hari kok ngomel terus ya. Oke, saya kasih duit. Kalau nggak minta duit itu ya Miss Yuni, pakai itu lu pakai barang saya itu tapi kan takut sekali. Saya masih ingat itu surga kan ada di telapak kaki orang tua ya. Habis itu dia tuk kena barang itu ya. Habis itu oke saya kasih berapa sih? Saya kasih 4 juta ya. Karena saya bawa duit banyak. Terus saya belikan baju banyak sekali sama dia. Karena saya tahu saya kasihan. Habis itu setiap hari saya kan pergi ke sawah gitu kan. Ya memang saya menghasilkan hewanya ke sawah. Gitu. Saya bangun dari jam 4 itu kan. Subuh itu. Saya udah masak semuanya. Pokoknya saya itu masak semuanya. Karena saya punya duit banyak. Jadi saya masak. Habis itu masak semuanya. Terus saya ke sawah. Pulang ke sawah. Ditukari terus. Mintanya duit lagi. Itu sebenarnya tuh orang tuh kenapa. Saya bilang dalam hati kayak gitu. Habis itu saya panen. Dia minta duit saya kasih. Saya masih ada tabungan lagi. Habis itu lagi rencananya begini. Pagi-pagi dia minta duit. Saya bilang, ini sampean kok setiap hari kok nukari saya terus ada apa? Aku bilang gitu kan. Kamu gini gitu kan. Saya kan gak tahan kan. Orang saya merasa selama ini. Maksudnya apa? Kayak saya itu tulang punggung. Emang bener kan saya tulang punggung. Walaupun dia punya, saya bilang gak apa-apa. Saya duitnya kasih semuanya kayak gitu. Saya selama kerja 8 tahun di luar negeri buat gak apa-apa. Buat keluarga gak apa-apa kayak gitu kan. Habis itu karena dia tuh saya bertengkar hebat sama orang tua. Pertengkarannya hebat sekali. Pokoknya gak bisa terkendalikan. Untung saya tuh hilaf gitu loh. Saya benar-benar hilaf saya. Pokoknya kayak gebuk-gebukan lah. Itu sebenarnya saya tuh malu cerita kayak begini. Tapi saya tuh selalu, ya Allah Tuhan saya berdosa apa gimana gitu kan. Habis itu singkat cerita. Rumah saya kan besar banget ya. Panjang banget kan. Habis itu dia tutup gerep gitu. Dia di belakang, saya di depan. Itu rumah saya itu pure yang bangun saya gitu. Yang bangun saya dari hasil semuanya dia hasil dari Hong Kong gitu kan. Saya pure. Kalau di Malaysia sedikit kayak gitu ya pure. Tapi dia nggak merasa sama sekali semuanya tuh. Habis itu saya kan punya lahan kan 5 tempat kan Miss Yuni. Saya tanamin semuanya, ada tanamin apa buah-buahan ada itu. Ada tanamin buah-buahan dipotong semuanya itu mangga itu sudah 32 pohonnya 5 tahun lagi berbuah dipotong semua drill gitu. Saya tuh mengganggu. Mau saya laporin polisi, itu keluarga, itu emakku sendiri. Mau enggak? Wah, dia masih mentang-mentang kayak gitu. Habis itu singkat cerita daripada saya bertengkar terus ya. Dan pintu kan sudah ditutup gerb itu ya, itu separuh buat dia, separuh buat saya. Tapi di belakang memang saya tuh bangun rumah tuh belakang juga ada kamar mandi juga. Aku kan rumahnya kamar mandinya 2, terus dapurnya 2. Jadi dia senengan kan saya sebagai orang sebagai anak kan saya kan berbakti sama orang tua. Apa yang orang tua maksudnya minta saya kasih. Ceritain dulu nanti jendelanya di itu semua diterali semua, saya terali semua. Bro, ininya tutup semua, saya tutup semua. Maksudnya apapun lah saya usahain semuanya. Tapi kenyataannya kayak begitu. Terus setiap hari kan dia lewatnya samping lah. Akhirnya kan ada samping pintu kan rumahku ada samping juga kan. Saya mikir terus saya kok panas banget lihatnya. Terus dia ngoceh sana sini tapi saya kalau tangkis itu orang tuaku sendiri kayak gitu. Habis itu saya mohon sama suamiku kan. Suamiku juga di situ setiap hari di anjing gitu loh sama orang tuaku walaupun dia makan sendiri apa sendiri siapapun kan nggak tahan ya. Betul. Iya, akhirnya aku nggak punya suami kan. Aku udah ikhlas kayak gitu. Akhirnya aku pergi ke Hong Kong. Ya Allah, dilala kau udah rumput ya.
Aku ngomong sama agent aku mau pergi ke Hong Kong. Asalnya saya ngomong sama majikanku, "Iya nanti ya," ngono. Saya ngomong itu biar anaknya mandiri dulu. "Oke, kamu berangkatnya kapan?" Ngono. Aku bilangnya Januari. Oke. Tapi besok saya bilang sama agent, "Oke, ada nih," ngono. Tapi jaga anak 3, ngono. Agentnya ngomong, "Gajinya berapa?" Gajinya 5.500. Dia bilang, "Oh gede," ngono. Dalam hatiku gede. Oke lah, saya tuh dilalah tuh visanya cepat sekali. Gak ada seminggu tuh udah turun. Saya bilang, kok cepet sekali ya? Aku bilang gitu. "Kamu berangkatnya kapan?" Ada pilihan Jumat apa Minggu. Saya tuh orangnya nggak sabar, ya udah Jumat. Dilalah tuh Jumat tuh nggak ada penerbangan ke Hong Kong. Adanya hari Minggu. Oke, hari Minggu. Saya berangkat ke Hong Kong ya. Saya tuh pikirannya plong, kayak orang itu terbang bebas gitu loh. Padahal saya tuh nggak tahu majikanku tuh kayak apa, saya tuh nggak tahu. Saya tuh nggak tahu, saya tuh tahu, saya jaga anak 3, 1 2 bulan, 1 1,5 tahun, 1 3 tahun. Belum ada 3 tahun, 2 tahun, 8 bulan. Itu betapa repotnya, tapi saya lihat Allah lah, saya selalu sholat lah kayak gitu. Saya tuh berangkat ya, misalnya saya tuh disepatani, "Kamu biar mati di Hong Kong, kamu biar dapat majikan jelek," bilang gitu. Saya, ya Allah, saya tuh sampai kan takut sekali. Ya Allah. Tapi setelah saya terbang sini ya, majikanku 180 derajat baik banget. Saya sampai kan mendongeng, majikanku kok baik banget gitu. Saya gajinya kan 5.500, dia tambahin. Habis itu dia bilang sama agent, "Saya beruntung dapat CC ini," bilang gitu. Apa aja tuh dikasih semua, sabun apa saja. Terus udah setahun gitu ya, dia pun kasih saya bonus 1 bulan gaji. Saya bilang, saya kan terledek kan, "Ini bener Mel buat saya?" "Iya betul buat kamu. Ntar kamu 1 tahun sekali kamu dapat bonus." Tapi saya nggak minta, ya enggak, karena saya terima kasih sama kamu, Mbak Yuni, Miss Yuni. Yang saya tanyakan begini, sekarang rumah saya kan dijebol lagi ya. Dijebol lagi. Tapi saya tuh mau ada rencana. Saya nggak mau store listrik lagi. Anakku juga nggak di situ gitu. Itu gimana ya solusinya ya? Oke. Semua orang punya masalah yang sama dengan sampean, dengan keluarga itu seolah ada yang jadi sapi perah keluarga, ada yang jadi tulang punggung keluarga, ada yang dibohongin keluarga, itu ada. Dari semua cerita itu saya tahu banyak sekali kejadian seperti itu. Tapi saya pribadi, banyak listrik aja 1 bulannya kan nggak sampai 1 juta toh Mbak. Menurut saya janganlah punya dendam sampai segitunya. Wes anggap aja itu bayar susune ibumu dulu loh. Jangan sampai seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Dan kamu sudah membayarnya semua, tapi itu sebenarnya kalau dihitung juga nggak lunas untuk sebuah kasih sayang. Yo, aku nggak tahu ibumu mungkin terpengaruh dari orang-orang di sekitar. Apa dipanas-panasi dulure sing lain. Kan kita nggak tahu. Kan sampean tidak pernah tahu masalah ibumu juga. Jadi jangan pernah menghakimi ibu. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Karena saya sendiri itu sebenarnya sama kayak sampean, musuhan sama ibu. Tapi bukan masalah uang atau apa. Gitu. Namanya ibu itu kan kolot toh Mbak. Iya. Mungkin dia punya masalah lain, bukan masalahnya sama kamu, tapi kan pelampiasannya ke kamu. Ya wis maafkan aja. Tuhan kan kasih kamu ujian toh. Nyatanya kamu diberikan nikmat yang tak terlupakan dengan didapatkan majikan yang baik. Dan Tuhan itu akan mencabut kenikmatanmu saat kamu mencabut apa yang kamu berikan pada ibumu loh. Hati-hati loh. Paham nggak maksudku? Iya, saya paham. Makasih. Terus ini begini, dia tuh selalu seneng kalau saya kan selalu up foto itu anak-anak kecil itu. Memang saya itu sayang banget sama anak-anak karena bisanya saya sayang sama anak-anak ini karena majikanku sayang sama saya. Jadi saya tuh benar-benar tulus sekali. Aku repot itu nggak peduli karena kan dari saya gendong bayi sampai anak yang gigit saya satunya
laki-laki, satunya laki. Itu kan kalau bagi saya memang repotnya setengah mampus ya. Tapi bagi saya pun